Yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita malam hari ini adalah hidup yang berbuah. Sekali lagi saya sampaikan, saudara yang terkasih, tema kita malam hari ini mengusung topik hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah artinya di sini adalah hidup yang menghasilkan karakter, kepribadian, atau sikap di dalam diri kita yang merupakan sikap atau karakter atau kepribadian yang baik, yang positif, yang seturut dengan firman Tuhan, yang seturut dengan keinginan Tuhan. Sikap-sikap demikian yang muncul di dalam hidup kita, sikap-sikap yang baik tersebut yang hadir di dalam kehidupan kita, bukan sikap atau perilaku yang buruk yang mencerminkan kehidupan yang negatif, bukan Bapak Ibu, tetapi adalah sikap perbuatan yang baik, yang positif, yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan saya, perbuatan saudara adalah sesuatu yang nyata menunjukkan pribadi kita. Siapakah pribadi kita di hadapan orang-orang lain, Bapak Ibu? Setiap orang bisa saja mengatakan perkataan yang indah keluar dari mulutnya. Setiap orang bisa dengan mudah mengatakan perkataan yang manis, perkataan yang enak, perkataan-perkataan yang positif dari dirinya sendiri. Tetapi itu tidak menjadi penentu siapa kita. Apakah kita menjadi pribadi yang positif kah? Atau menjadi pribadi yang baik kah? Orang lain yang ada di luaran akan melihat saya, melihat saudara dari perilaku yang kita tunjukkan, Bapak Ibu. Kehidupan sehari-hari kita yang tertunjukkan lewat tindakan kita, perbuatan kita yang nyata dilihat orang lain, itu menunjukkan siapa diri kita. Bagaimana penilaian orang lain yang ada di luar sana yang menilai kita bagaimana adanya. Kita boleh berkata hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, tetapi perilaku kita buruk, perilaku kita negatif, kita melakukan hal-hal yang jahat. Maka orang yang ada di luar sana tidak akan membenarkan perkataan-perkataan kita tersebut. Tapi orang yang lain, orang luaran sana akan berkata tentang kita, dia kan orangnya begini, dia kan orangnya begitu. Perkataannya aja yang manis, tapi dia pembuat kejahatan. Perkataannya aja yang manis, tapi dia adalah tukang pencemooh, pelaku kejahatan, pencuri, dan lain sebagainya. Sesuatu yang lebih nyata, orang akan menilai siapa kita dari perbuatan kita, Bapak Ibu. Pengaruh perbuatan kita adalah sesuatu yang lebih kuat mencerminkan siapa saya, siapa saudara. Bukan perkataan kita, Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghasilkan sikap-sikap perbuatan hidup yang sesuai dengan keimanan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu. Kita buka dalam Matius 3 ayat 8 sampai 10. Matius 3 ayat 8 sampai 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik
pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah di sini adalah perilaku kehidupan, tindakan, karakter yang mencerminkan kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak Kristus. Sehingga buah kita itu menunjukkan pertobatan kita dan membenarkan pertobatan kita. Jadi ada perbuatan yang sejalan dengan pertobatan, Bapak Ibu. Pertobatan didukung oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Pertobatan menginginkan hasil buah yang baik sebagai bentuk daripada pertobatan kita tersebut, Bapak Ibu. Ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Wow. Ini menunjukkan satu gambaran, kita jangan terlalu berbangga menjadi orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, bangga punya Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam pengakuan kita. Karena Tuhan begitu mudah menjadikan orang lain sana, orang-orang jahat bertobat untuk percaya kepada Kristus. Ayat 10 dikatakan, Bapak Ibu, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Wow, haleluya. Jangan sampai saya dan saudara ditebang menggunakan kapak lalu dibuang ke dalam api. Karena kita tidak menghasilkan buah pertobatan. Iman percaya saya, iman percaya saudara yang beriman kepada Kristus sebagai juru selamat dan menganugerahkan keselamatan itu adalah karena anugerah semata, adalah karena pemberian Tuhan. Lalu kita anggap menjadi mudah, lalu kita menjadikan itu gampangan. Bahwa kasih karunia bukan untuk dipermainkan juga. Iman tanpa tindakan pada hakikatnya mati, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap pohon yang tidak berbuah ditebang, dibuang ke dalam api. Ini firman Tuhan berkata, saudara. Bukan perkataan manusia. Juga Matius 7 ayat 16 sampai 23. Matius 7 ayat 16 sampai 23. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus berkata kalau pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buahnya juga tidak baik. Bagaimana mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Dan rasanya tidak mungkin juga pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kristus adalah pokok kita. Kristus adalah pohon kita. Kristus adalah kehidupan kita. Bahwa Kristus sebagai pohon kehidupan kita adalah Tuhan yang baik. Oleh karena itu selayaknya juga kita sebagai anak Tuhan yang mengaku Kristus adalah pokok bagi kita, juga kita menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, yang menggambarkan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan sorga. Adanya tindakan yang nyata atau bukti nyata di dalam kehidupan kita yang menghasilkan buah yang baik untuk membenarkan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saya dan saudara, bagaimana kita berperilaku, itu akan menjadi bukti nyata dilihat orang secara langsung di dalam kehidupan kita, yang menjadikan orang menilai siapa kita, Bapak Ibu. Siapa saya, siapa saudara akan nilai orang dari perbuatan kita, bukan dari perkataan kita. Dan ada banyak orang-orang kaya yang akhirnya dipandang masyarakat tidak terhormat karena perilaku hidupnya yang buruk, karena perilaku hidupnya yang tidak terhormat, karena perilaku hidupnya juga adalah orang yang melakukan kejahatan-kejahatan di mata Tuhan. Wow. Pencapaian kita sekalipun yang begitu hebat di dalam kehidupan ini bisa membuat kita juga tersandung dan menjadi tercemooh menurut pandangan orang ketika saya dan saudara tidak menunjukkan perilaku hidup yang benar, tidak menunjukkan perilaku hidup yang baik, saudara. Nomor 1 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ini dikatakan, Tuhan mengatakan bahwa orang akan banyak berkata, Tuhan, Tuhan. Banyak orang memanggil nama-nama Tuhan, banyak orang berseru memanggil nama Tuhan. Tetapi orang yang demikian itu dikatakan Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kehendak Bapa di sorga juga adalah bahwa kita sebagai anak-anaknya harus menghasilkan buah yang baik, perilaku yang baik, perilaku yang benar di dalam kehidupan kita, perilaku yang tidak menjadikan kita jatuh ke dalam dosa, perilaku yang tidak menjadikan kita menjadi pelaku kejahatan. Ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Di sini ada klaim dari orang-orang pada akhir zaman, kami sudah melakukan mujizat demi nama-Mu, kami sudah bernubuat demi nama-Mu. Ya.
Kami sudah melakukan mujizat demi nama-Mu. Ini merupakan perkataan bahwa orang mengatakan kepada Tuhan bahwa mereka sebagai hamba Tuhan yang telah menerima karunia daripada pekerjaan Roh Kudus. Ya, karena ini merupakan pekerjaan Roh Kudus. Bernubuat, mengerjakan mujizat. Tapi apa kata Tuhan? Ya. Di ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri saudara. Ngeri Bapak Ibu. Contohnya nih, ini saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah saya sudah melakukan mujizat demi nama-Mu? Ketika saya melakukan mujizat, ketika saya melakukan bernubuat, sama artinya itu saudara, saya telah menerima karunia daripada Roh Kudus yang mengerjakan karunia-karunia-Nya. Ya. Kalau dikatakan ini sudah level hamba Tuhan. Saya mengatakan demikian, saya sudah melakukan mujizat Tuhan, saya sudah bernubuat Tuhan. Ini orang yang percaya kepada Tuhan juga Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan loh. Karena dia menyebut nama Tuhan, artinya dia orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan orang yang gak percaya kepada Tuhan, ini orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia mengakui karunia Roh Kudus yang dia terima itu. Dia ingatkan Tuhan lagi, saya sudah bernubuat loh Tuhan, saya sudah melakukan mujizat loh Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada apa Bapak Ibu? Kenapa bisa sampai demikian? Contohnya nih, saya sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah bernubuat. Nah ingat, saya katakan Tuhan, artinya saya percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Lalu saya bilang kepada Tuhan, saya sudah bernubuat Tuhan, saya sudah melakukan mujizat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, orang melakukan mujizat, melakukannya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ketika saya orang yang sudah melakukan mujizat, tentu juga mengerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus, pada akhirnya apa kata Tuhan? Nyahlah kamu hai Armanto sekalian pembuat kejahatan. Wow. Ada apa dengan keimanan kita? Ada apa dengan hamba Tuhan ini sehingga Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Bahkan Tuhan mengatakan bukan hanya sekedar tidak mengenal, tapi Tuhan berkata, hai enyahlah sekalian pembuat kejahatan. Jangan terlalu bangga kita dengan karunia-karunia yang selalu bekerja di dalam pelayanan kita. Lalu kita merasa aman-aman saja dan kita menurut pengakuan diri kita dilayakkan selalu di hadapan Allah. Bahwa ayat ini mengatakan hamba Tuhan sekalipun sudah banyak mengerjakan mujizat, yang sudah bernubuat, Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal kamu. Menyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Dia hamba Tuhan, tapi mungkin juga di dalam kehidupan sehari-hari tanpa dilihat orang secara kasat mata, dia adalah pelaku kejahatan. Bisa saja saya pada saat ini disaksikan oleh Bapak Ibu, semua para pemirsa, saya seakan-akan adalah pria yang rohani, kepala rumah tangga yang rohani, pelaku marketplace yang dapat dilihat ya cukup baik. Tetapi sebaliknya di balik layar tanpa diketahui orang yang kenal dengan saya bisa melakukan banyak hal kejahatan. Mungkin saya masih larut di dalam kehidupan yang berzina. Atau mungkin saya masih menjadi pelaku kejahatan kecurangan keuangan. Bisa-bisa saja.
Saya korupsi. Saya menyimpangkan anggaran. Hak-hak daripada klien saya yang seharusnya saya serahkan tidak saya berikan. Bisa-bisa saja kan Bapak Ibu. Saya menjanjikan banyak hal promo kepada customer saya, tapi pada akhirnya saya ingkarin atau saya manipulasi. Bisa saja saya menjadi pembegal yang membegal hak-hak customer saya. Berapa banyak anak Tuhan, hamba Tuhan yang juga menjadi pembegal anggaran saat ini. Berapa banyak orang-orang Kristen yang terjerat karena kasus pembegalan keuangan. Ini ayat ini Bapak Ibu sangat ngeri loh. Dia katakan, Tuhan, Tuhan saya sudah nubuat nih demi nama kamu. Dia akuin Tuhan loh, bukan orang yang gak percaya kepada Tuhan. Dia bukan orang ateis. Tuhan, Tuhan kami sudah melakukan mujizat, sudah bernubuat. Ini bukan orang ateis Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Jangan sampai hal kengerian ini terjadi bagi kita, bahwa kelak kita tidak diakui oleh Tuhan karena kita adalah sebagai pelaku kejahatan. Kalaupun kita saat ini pelaku kejahatan yang diam-diam, yang tersembunyikan di balik jubah pelayanan kita, mari bertobat. Jangan sampai tertolak. Jangan jubah pelayanan kita buat banyak kantung di dalamnya yang akan menyimpan dan mengantongi banyak sampah dan bangkai-bangkai Bapak Ibu. Kalau kita sebagai hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang tulus, hamba Tuhan yang murni lah. Kita harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita yang sesuai dengan pertobatan kita. Buah itu adalah sikap perilaku kehidupan yang baik yang menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan, sehingga orang lain membenarkan saya, saudara, adalah anak Tuhan. Buah kita membuktikan siapa kita menurut orang, bukan perkataan kita. Buah perbuatan hidup kita menjadi gambaran Kristus di dalam kita. Akan lebih berkuasa pelayanan kita yang memperkatakan Kristus bagi orang lain lewat perbuatan kita Bapak Ibu. Bukan dengan mulut, tapi perbuatan saya, perbuatan saudara bagi orang lain akan lebih efektif, akan lebih berpengaruh, akan lebih berkuasa untuk mereka diberkati, untuk mereka mengalami kuasa Tuhan lewat sikap hidup yang kita tunjukkan pada mereka Bapak Ibu. Jangan menjadikan tertolak pelayanan kita bagi orang lain karena orang lain melihat saya, melihat saudara tidak benar di hadapan mereka. Seratus ayat firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain tidak akan bermanfaat bagi mereka ketika kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi satu tindakan yang benar, satu perbuatan kasih akan berpengaruh bagi orang lain lewat kehidupan kita. Wow. Hendaklah buah kita itu menjadi terang yang mensinarkan sinar terang bagi kegelapan.
Hendaklah perbuatan baik kita itu menjadi cahaya yang menerangi kegelapan, sehingga dunia yang gelap ini melihat terang Kristus itu di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara. Jangan kita menjadi sama rata dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang tidak ada perbedaan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Harus ada perbedaannya. Harus ada bukti nyata. Kalau tidak ada perbedaan kita dengan orang lain, bagaimana orang lain itu bisa menerima Kristus di dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa selamat, Bapak Ibu? Saudara yang kekasih, kalau kita baca Injil, kisah mulai daripada Yesus lahir sampai Yesus terangkat ke sorga, bahwa tindakan perbuatan kasih yang ditunjukkan Kristus, yang disalurkan Kristus sebagai orang yang berdosa, orang yang membutuhkan pertolongan, lebih mendominasi daripada firman-firman yang tersampaikan lewat perkataan. Ketika ada orang sakit, Tuhan Yesus tidak terlalu banyak menginjili dia atau menyatakan firman-firman Tuhan yang dicekokin kepada orang itu supaya dia bertobat. Tidak. Kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus memberitakan firman simpel-simpel saja. Hal yang paling menarik bagi banyak orang di dalam pelayanan Yesus adalah perbuatannya. Perbuatan kasihnya yang paling utama. Memang perbuatan yang mengerjakan mujizat sangat berpengaruh, tapi perbuatan kasihnya lebih mendominasi. Saya dan saudara juga adalah memiliki tanggung jawab supaya kita juga bisa menjadi gambaran pribadi Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan biarlah buah kehidupan kita menguasai hidup kita dan menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu, sehingga orang lain tertarik dengan kita, sehingga orang lain tertarik dengan kepercayaan kita yang percaya kepada Kristus. Orang akan berkata, ya benarlah si Polan itu, dia sangat baik, peduli kepada orang yang kesusahan. Memang benar dia anak Tuhan, memang dia benar orang Kristen. Orang Kristen itu beda ya. Mereka baik-baik semua, ramah-ramah, cakep-cakep, peduli. Hendaknya kiranya pengakuan-pengakuan yang demikian yang terucap dari orang lain, yang menggambarkan siapa kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Jangan perkataan negatif. Jangan muncul perkataan orang Kristen itu memang tukang mabok. Itulah, percuma saja dia ibadah melayani, tapi korupsi juganya. Jangan sampai demikian, saudara. Jangan Kristus menjadi tersandung gara-gara perilaku kita. Jangan Kristus menjadi tersandung gara-gara kita yang tidak menjadi teladan bagi orang lain, sehingga menjadi sia-sia ibadah kita, sia-sia keyakinan kita. Kita harus bisa menjadi pusat pengaruh positif yang mempengaruhi situasi dengan perilaku yang positif kita tersebut,
Sehingga orang di sekeliling kita akan terterangin lewat kehidupan kita. Kita juga kan disebutkan sebagai pelita. Pelita itu harus diletakkan di atas meja dan menerangi kegelapan, sehingga kegelapan sirna. Artinya pelita itu menjadi contoh. Demikian saya dan saudara sebagai orang yang beriman kepada Kristus, yang Kristus adalah pohon kehidupan kita, kita harus menghasilkan buah yang baik, sehingga menjadi dampak positif bagi sekitar kita, Bapak Ibu. Haleluya. Dalam rumah tangga, kita harus menjadi teladan. Di wilayah rumah tangga juga kita harus menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik di dalam kehidupan suami, istri, dan anak. Buah yang baik sebagai keluarga yang beribadah pada Kristus, yang mempengaruhi lingkungan-lingkungan sekitar ataupun keluarga-keluarga sekitar. Dengan kata lain, kita adalah keluarga yang positif, yang akan memberikan dampak positif bagi keluarga-keluarga yang lain. Di dalam kehidupan keluarga kita sebagai orang Kristen adalah hendak bahwa suami bisa berfungsi dengan baik. Firman Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus sebagai gambaran jemaat mengasihi jemaatnya dan memberikan kehidupannya, memberikan nyawanya. Bahwa digambarkan suami dalam kehidupan kekristenan adalah gambaran pribadi Kristus bagi jemaatnya. Kristus memberikan nyawanya bagi jemaatnya. Suami juga harus memberikan nyawanya bagi keutuhan rumah tangganya, bagi perlindungan rumah tangganya. Bahwa keluarga beribadah kepada Tuhan harus bisa berfungsi dengan baik. Suami bisa menjadi imam, menyampaikan hal-hal yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, menunjukkan perilaku yang baik. Termasuk juga bahwa suami bisa bekerja dengan baik untuk kebutuhan rumah tangga. Bukan harus kaya, Bapak Ibu, tapi adanya tanggung jawab untuk menghidupi rumah tangga. Ada banyak orang Kristen bahwa kepala rumah tangga larut di warung-warung, larut menikmati waktu di luaran sana dengan orang lain, dan minim waktunya bagi istri dan anak-anaknya. Bagaimana kita dapat dikatakan menjadi kepala rumah tangga yang baik kalau kita terlalu minim memberikan waktu bagi istri kita, bagi anak-anak kita, sehingga istri dan anak-anak kita merasa kesepian. Ada sekian jam kita nikmati di luar sana, tertawa-tertawa, menenggak minuman keras. Bahwa sekian puluh ribu rupiah yang kita habiskan di luaran, di warung akan sangat bermanfaat untuk dibawa ke dalam rumah tangga, diberikan kepada istri untuk dikelola, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi istri dan anak-anak. Ada lebih nikmat menikmati berkat yang sederhana, yang sedikit, tapi dinikmati bersama dengan rumah tangga. Bukan harus mewah, Bapak Ibu. Saya teringat dengan perkataan anak saya yang paling besar saat dia baru usia 4 tahun. Suatu sore, kami duduk di lantai rumah, di ruang tamu, sambil pada saat itu makan gorengan sambil minum kopi, Bapak Ibu, sore hari. Kami menikmati gorengan itu bukan makanan mewah, Bapak Ibu, ya goreng pisang doang, dicampur dengan gorengan bakwan. Ya yang harganya 3.000-2.000 begitulah ya, atau 100.000. Kami nikmatin sambil cerita, sambil tertawa. Lalu anak saya yang 4 tahun berkata, Bapak Ibu,
enak ya duduk sama-sama, ketawa sama-sama dalam rumah tangga walau sambil makan gorengan. Istri saya terpesona Bapak Ibu mendengar perkataan seorang anak 4 tahun. Untuk bahagia gampang. Untuk bahagia sederhana. Untuk bahagia itu sederhana Bapak Ibu. Bukan untuk bahagia itu harus mewah. Adalah lebih mudah untuk menikmati kebahagiaan atau untuk menikmati kemewahan. Kalau untuk menikmati kemewahan butuh modal besar, tapi untuk kebahagiaan tidak butuh modal besar Bapak Ibu. Jadi dalam rumah tangga kita juga harus berbuah. Suami-suami berbuahlah. Berbuahlah dengan baik sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga juga dikatakan imam. Imam ini kalau di perjanjian lama bertanggung jawab kepada jemaat, mengurusi peribadahan jemaat, menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat, menasihati jemaat. Bos, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam berfungsi juga demikian. Membawa istri kita beribadah, membawa anak-anak kita beribadah, membawa rumah tangga kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan lebih bagus lagi membawa rumah tangga kita melayani Tuhan Bapak Ibu. Ya ini lebih bagus, adanya rumah tangga yang melayani Tuhan. Betapa indahnya, betapa terhormatnya rumah tangga bisa melayani Tuhan. Bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, ayo kita berbuah di dalam rumah tangga kita. Kasihi istri, kasih anak-anak. Jangan kita menimbulkan luka batin pada anak-anak. Demikian juga istri, menundukkan diri kepada suami. Sebagai kepala jemaat, rendah hati, menundukkan diri, bahkan menjadi penolong bagi suaminya untuk bisa melakukan sesuatu hal atau banyak hal untuk hal-hal kebaikan rumah tangga kita. Bisa bekerja sama untuk mencari makan, bisa bekerja sama untuk membangun perekonomian, bisa bekerja sama mendukung supaya rumah tangga adalah rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan. Bahkan rumah tangga yang melayani kepada Tuhan. Bersinergi, bergandengan tangan dengan pasangan kita. Haleluya. Betapa indahnya rumah tangga yang berbuah di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ada begitu banyak rumah tangga yang berantakan karena mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Ada begitu banyak rumah tangga yang tidak bahagia karena tidak berbuah di dalam Tuhan. Dunia semakin kacau Bapak Ibu, dan akan menggiring setiap orang kepada kekacauan, kepada kerusakan moral, kepada perpecahan rumah tangga, kepada perzinahan, perselingkuhan di luaran sana. Hanya ketika kita dekat dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, hidup kita bisa terkelola dengan baik, hidup kita bisa terjaga dengan baik Bapak Ibu. Rumah tangga, ayo berbuah di dalam Tuhan. Ketika suami berfungsi dengan baik, istri berfungsi dengan baik, maka anak-anak terpelihara bertumbuh di dalam kehidupan mereka menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh.
Anak-anak pada umumnya terjun ke dalam kerusakan moral karena kegagalan rumah tangga untuk berfungsi dengan baik, Bapak Ibu. Tapi kalau rumah tangga berfungsi dengan baik, hidup berbuah di dalam Tuhan, anak-anak akan terpelihara. Mereka tidak butuh lagi kasih sayang dari dunia ini, karena mereka sudah menemukan kasih sayang sejati itu di dalam rumah tangganya, ditemukan pada orang tuanya. Ada pada bapaknya, ada pada mamanya. Ada sekian banyak orang muda-mudi kehilangan momen-momen sentuhan kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga mereka mencoba untuk mencari sentuhan kasih sayang di luar sana, yang akhirnya mereka memperoleh sentuhan yang salah. Sentuhan kasih sayang itu sangat sederhana, Bapak Ibu. Tapi kerap kali hati yang canggung dari orang tua untuk memberikannya kepada anak-anaknya, karena ada jarak di mana bapak berdiri sebagai bapak seakan-akan berada pada posisi yang agung, sehingga tidak tercipta hubungan yang berada seakan-akan dalam persahabatan. Rangkulan kedua tangan kita sebagai orang tua yang kita berikan kepada anak kita sambil mengatakan, anakku, Bapak mengasihimu. Itu akan menjadi hal yang berpengaruh dengan luar biasa bagi anak-anak kita. Sentuhan kedua tangan kita yang kita sentuhkan kepada anak kita, merangkul anak-anak kita sambil berkata, anakku, kami sebagai orang tua sayang padamu, kami peduli padamu, kami akan berusaha memberikan yang terbaik kepadamu. Kami inginkan kalian anak-anak kami supaya hidup baik, supaya hidup benar. Sentuhan kasih sayang tersebut akan pengaruhi anak-anak itu, dan mereka akan merasakan dengan nyata kasih sayang itu, sehingga mereka tidak butuh sentuhan kasih sayang di luar sana, Bapak Ibu. Ayo semua pemirsa, semua saudara yang mendengarkan malam hari ini, ayo rumah tangga kita jadikan berbuah di dalam Tuhan. Suami-suami berfungsilah dengan baik, istri-istri berfungsilah dengan baik, anak-anak berfungsilah dengan baik. Berjalanlah di dalam Tuhan, layanilah Tuhan dalam rumah tanggamu. Berikan tempat yang terbaik bagi Tuhan dalam rumah tanggamu. Saya kerap kali berdoa, saudara, Bapak Ibu, ya kalau berdoa pagi itu, Tuhan Engkau hadir di dalam rumah tangga kami. Engkau hadir dalam rumah tangga kami. Engkau yang paling utama bagi kami. Karena saya berlatar belakang dari pemuda juga yang pelaku kejahatan. Tapi puji Tuhan, pada saat ini setidaknya saya bisa menjadi lebih baik, membawa istri, anak-anak saya beribadah kepada Tuhan. Dan saya katakan saya sebagai suami bukan suami yang sempurna. Apakah saya tidak pernah marah kepada istri saya? Pernah. Saya nggak munafik. Tapi ketika saya marah, saya sudah punya kemampuan untuk merendahkan hati, merangkul istri saya beberapa menit ke depan sambil berkata, sayangku, mami, papi minta maaf. Apakah istri saya tidak pernah terluka? Saya pernah, Bapak Ibu. Saya nggak munafik. Tapi setidaknya beberapa saat ke depan saya peluk dia. Sayang, mami, papi minta maaf, papi salah. Lalu istri saya akan bercucuran air mata. Saya nggak malaikat. Saya berlatar belakang sebagai kalangan swasta profesionalis yang pada umumnya itu bekerja menuntut perfeksionis, Bapak Ibu. Tapi pelan-pelan saya berusaha melepaskan tuntutan-tuntutan perfeksionis dalam kehidupan rumah tangga, dalam kerja yang kami tekuni sehari-hari. Saya mulai lebih fleksibilitas, lebih terbuka.
Kenapa? Saya membiarkan Kristus bekerja di dalam kehidupan saya. Kita semua para suami bisa mengerjakan itu. Bukan karena hebat kita Bapak Ibu, tapi keterbukaan hati yang mempersilahkan Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan juga Bapak Ibu, kita harus berbuah. Coba kita buka Titus 2 ayat 7 sampai 8. Titus 2 ayat 7 sampai 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Prinsip-prinsip demikian harus kita terapkan juga di dalam pekerjaan kita Bapak Ibu. Kita jadikan diri kita menjadi teladan. Teladan bagi pimpinan pekerjaan, teladan bagi pimpinan perusahaan, teladan bagi owner perusahaan, teladan kita di dalam perbuatan kita di dalam perusahaan, kepada rekan kerja kita juga. Ya, kita harus jujur, kita harus sungguh-sungguh, sehat, tidak bercela, sehingga kita tidak malu. Dan tidak ada celah bagi orang lain yang mau menjatuhkan kita di pekerjaan kita. Kita tidak korupsi, lalu digosipin kita korupsi. Maka gosip-gosip tersebut tidak akan berkuasa, karena gosip tersebut tidak benar. Sehingga itu tidak menjadi celah bagi kita untuk dilengsarkan dari perusahaan. Saya pernah Bapak Ibu beberapa tahun lampau waktu saya masih bekerja di salah satu perusahaan, ya, latar belakang saya sebagai marketing di perusahaan material. Pada suatu momen saya ada rencana oleh owner kami mau diangkat untuk jadi supervisor. Lalu karena meninjau manajemen, akhirnya ada hal-hal yang perlu saya ubah. Tapi karena tidak ada kesepakatan poin-poin yang harus dirubah, saya tidak mau menerima posisi tersebut. Lalu saya melihat adanya gerakan-gerakan untuk mau menyalip saya, untuk merebut posisi itu. Saya nyantai saja. Saya nyantai saja Bapak Ibu. Terlalu berambisi saya lihat, saya nyantai saja. Kalaupun mungkin dia gosipin kepada owner saya, oh si Armanto begini, si Armanto begitu, si Armanto mungkin menggelapkan anggaran promosi, maka semua itu tidak akan dapat dibenarkan. Karena sekalipun mungkin di audit, maka tidak akan ditemukan kesalahan saya. Makanya dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri teladan dan berbuat baik. Hendak engkau jujur, sungguh-sungguh, sehat, tidak bercela, sehingga tidak ada menjadi celah bagi orang lain untuk menjatuhkan kita. Jadilah teladan yang menjadikan kita teladan di dalam perusahaan kita, di pekerjaan kita. Rajin, jujur, bertanggung jawab, loyal. Harus rajin, harus jujur, bertanggung jawab, loyal. Orang lain kalau mau katakan kita angkat telur, enggak ada masalah.
Karena memang tuntutan pekerjaan bagi setiap karyawan menuntut bahwa setiap karyawan harus rajin, harus jujur, bertanggung jawab, loyal. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi koruptor di perusahaan. Dalam tiap aspek apapun di perusahaan kita, kita harus menjadi teladan di dalamnya, Bapak Ibu. Kita harus menjadi teladan. Teringat kembali waktu saya mengajukan surat pengunduran diri perusahaan. Owner saya bilang, kamu mau apa? Kamu mau jadi manajer? Saya siap berikan posisi manajer buat kamu. Kamu mau apa? Fasilitas mobil, saya berikan Innova buat kamu. Kenapa Bapak Ibu perusahaan saya bisa berkata demikian, owner perusahaan saya? Tentu karena dia lihat nilai kelayakan di dalam diri saya. Kalau tidak layak, mana mungkin pimpinan perusahaan saya berkata demikian. Langsung owner berkata demikian, kamu mau apa? Manajer? Kamu mau apa? Mobil? Saya berikan. Yang penting kamu bertahan di perusahaan saya, kembangkan perusahaan saya. Karena termasuk saya pada saat itu orang yang sangat berprestasi, getol memperjuangkan kemajuan perusahaan. Ada terlalu banyak sekarang ini orang Kristen yang tidak loyal, tidak bertanggung jawab, tidak memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaannya. Sehingga tidak ada nilai kepantasan untuk kita diangkat. Kita inginkan apa? Kita inginkan kenaikan posisi. Halo saudara, ketika kita menginginkan naik posisi, tempatkan diri kita sebagai pemilik perusahaan. Ketika orang lain mau kita angkat, apa yang mau kita inginkan dari orang tersebut? Ketika kita menginginkan sesuatu dari orang lain, maka kita perbuat juga hal tersebut kepada orang lain. Hal ini selalu saya terapkan dulu, Bapak Ibu. Kita menuntut aja, tapi tidak memberikan kontribusi yang tidak layak. Apa kata orang? Apa kata dunia, Bapak Ibu? Wah, di dalam pelayanan juga kita harus berbuah. Dalam rumah tangga kita harus berbuah. Dalam pekerjaan kita harus berbuah. Dalam pelayanan juga kita harus berbuah, Bapak Ibu. Ya. Kita harus mengerjakan pelayanan kita secara tulus kepada Tuhan. Kita harus mengerjakan pelayanan kita secara segenap hati kepada Tuhan. Sikap dasar hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kita mengerjakan pelayanan itu tulus dan murni untuk Tuhan. Kita harus menjadi hamba yang tulus, hamba yang murni, yang memang benar-benar mengabdi kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhannya saja. Jangan berkompetisi, ya. Jangan berlomba ataupun berkompetisi di dalam pelayanan untuk menjadikan kita seakan-akan tampil yang lebih baik, menjadi hamba Tuhan yang terhebat dibanding dengan orang-orang lain. Jangan kita jadikan pelayanan itu sebagai panggung perlombaan, panggung pertandingan, untuk kita bertanding dengan rekan kerja yang lain, dengan pelayan-pelayan yang lain, untuk menunjukkan diri kita, siapa diri kita. Jangan kita jadikan arena pertandingan untuk menjadikan kita tampil seakan-akan lebih baik dari orang lain. Bapak Ibu, arena pelayanan ini bukan arena pertandingan. Arena pelayanan bukanlah ring tinju yang kita pergunakan untuk meninju lawan-lawan kita, untuk meninju rekan kerja Allah di dalam pelayanan kita. Haleluya. Jangan berkompetisi dalam pelayanan sehingga kita juga membegal langkah pelayanan dari teman kita.
Kita tidak ingin dia tampil lebih baik, kita tidak ingin dia tampil lebih maju, kita tidak ingin dia diangkat, dipromosikan untuk menduduki struktur pelayanan lebih tinggi. Lalu kita begal teman-teman kita. Kita palang langkah mereka. Kita upayakan mereka sedemikian rupa supaya terjatuh. Kita upayakan mereka sedemikian rupa supaya tertinggal. Dan kita berusaha maju sendiri, menunjukkan diri kita, saya lebih hebat, saya lebih baik, saya lebih jago. Ketika kita mengharapkan penilaian-penilaian dunia, maka upah penilaian dunia itu telah kita terima, dan kita gagal menerima upah mahkota kehidupan yang kekal di sorga. Kita buka Kolose 3 ayat 23 sampai 4. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Tuhan berkata, perbuatlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya bukan juga untuk diri kita, karena kita manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Kita punya Tuhan, Tuhan kita Kristus, kita hamba. Sebagai hamba, hamba mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan hamba. Jadi pelayanan bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan saudara, bukan untuk kepentingan kita yang menganggap kita sebagai hamba Tuhan. Halo Bapak Ibu, pelayanan kita ini untuk Tuhan. Hai hamba Tuhan, pelayanan kita untuk Tuhan. Bukan untuk nama gerejamu, bukan untuk merek gerejamu. Adakah kita mau jujur belakangan ini terlalu banyak hamba Tuhan melayani hanya untuk merek gerejanya? Kita tanya hati kita yang paling dalam. Ataukah kita menjadi hamba Tuhan yang melayani dalam satu merek gereja, tapi kita tidak melihat merek gereja, tapi kita melihat kita melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga dengan mudah kita juga mau membantu teman kita, hamba Tuhan yang lain, yang kita lihat saat mereka butuh pertolongan. Kalau engkau masih berat membantu teman kerja Allah itu, yang kau lihat karena bukan satu merek gerejamu, saya katakan mungkin saya dan saudara masih melayani merek gereja kita, masih melayani diri kita. Kami Amazing Ministry, Bapak Ibu, wadah yang kecil, wadah yang sederhana. Untuk mengerjakan pelayanan pun kami bersuadaya anggaran masing-masing. Kami tidak melayani kepentingan kami, tapi kami berusaha untuk menjadi sahabat gereja. Kami tidak melayani satu merek gereja, tidak. Untuk kepentingan misi dari merek gereja lain yang berada di perkampungan, yang sangat melelahkan, kami juga sudah kerjakan. Tanpa ada kepentingan kontribusi kami harapkan. Siapa saya dan saudara sebagai hamba Tuhan? Adakah kita melayani, mengerjakan pelayanan kita untuk Tuhan? Atau kita melayani untuk merek gereja kita?
Kami sangat berharap kita semua hamba Tuhan melayani murni untuk Tuhan. Titus 2 ayat 10. Jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jangan curang, tapi hendaklah tulus, setia, supaya dengan demikian kita di dalam segala hal memuliakan Allah. Tuluslah dalam pelayanan, jangan curang di dalam pelayanan, setialah di dalam pelayanan, kerjakan untuk Tuhan. Jangan berkompetisi, jangan kita adakan sebagai arena pertandingan, kita jegal lawan-lawan kita. Kita hadirkan palang yang menghalang langkah teman kerja kita di dalam pelayanan. Ketika kita merasa berkompetisi atau ketika kita merasa tersaingi, mari bertobat. Kekuatan saya dan saudara yang kita pergunakan untuk menjegal lawan teman-teman kerja kita, teman sepelayan kita, tidak akan lebih sakti daripada kuasa Tuhan yang akan mengangkat mereka. Saya dan saudara tidak bisa melawan pekerjaan Tuhan. Saya dan saudara tidak bisa menutup jalan kalau Tuhan sudah buka. Tidak ada yang bisa. Upaya penjegalan apapun yang kita lakukan untuk menjegal teman-teman pelayan kita, itu tidak akan berkuasa penuh, tidak akan panjang. Seribu tangan manusia yang mau menjatuhkan seseorang tidak lebih sakti dari satu tangan Tuhan yang mengangkat seseorang. Sebagai hamba Tuhan tulus, jangan juga begal anggaran, jangan melakukan manipulasi apapun. Jadilah hamba Tuhan yang tulus, jadilah hamba Tuhan yang berbuah, kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, sehingga kita akan memperoleh upah daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita berbuah, Bapak Ibu. Dalam rumah tangga berbuahlah kita. Berfungsilah suami dengan baik, istri dengan baik, sehingga anak-anak juga akan berfungsi dengan baik. Berfungsilah dengan baik di dalam pekerjaan kita, di dalam wadah lingkungan profesi kita. Jadi teladanlah, setialah, jujurlah, loyallah. Hal apa yang positif bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Dan di dalam wadah pelayanan, di dalam wadah kerohanian, berbuahlah juga dengan baik, Bapak Ibu. Biarlah kita semuanya diberkati Tuhan. Kami dari Emerging Ministry malam hari ini, lewat pelayanan ini, harapan kami sangat besar. Kita yang mendengarkan pelayanan ini, dan kami juga dari semua keluarga besar Emerging Ministry, sama-sama kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Ayolah, berbuahlah. Sudah cukuplah hal-hal yang salah. Sudah cukuplah hal-hal yang menyimpang. Sudah cukuplah buah-buah dunia ini memenuhi kehidupan kita. Saatnya kita berbuah di dalam nilai kerohanian. Demikian pelayanan kami, Bapak Ibu. Biarlah semuanya boleh diberkati. Dan tetaplah saksikan kami Emerging Ministry di pelayanan cakap-cakap tentang Tuhan di malam-malam hari yang berlalu. Bapak Ibu, bahwa kami Emerging Ministry adalah sahabat gereja. Bagi para hamba-hamba Tuhan yang berada di kota Medan sekitar, kalau ingin bisa menjadi berkat lewat penyampaian firman Tuhan untuk memberkati orang-orang lain, boleh hadir ke sekretariat kami atau boleh menghubungi kontak person yang tersedia.
Kami dari Emerging Ministry akan sangat membuka hati bisa bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan lain dari berbagai denominasi yang ada di kota Medan sekitar ini. Mari kita bekerja sama, kita menjadi berkat yang mengerami dunia ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.